Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga sobat dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang bertema survival lagi. Menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak di sebuah pulau terpencil karena sebuah bencana yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Jika kalian suka dengan video di channel ini, silahkan subscribe saja dan kita masuk ke ceritanya. Gravitasi bumi akan membelokkannya. Most experts believe that this meteorite have a high probability of hitting our connu est celui de Tunguska qui s'est produit en Sibérie en 接下来我们作用下。 Semua karyawan terlihat senang dan di saat bersamaan, Manjin mendapatkan pesan kalau dia menang lotre sebanyak 60 juta yuan. Manjin langsung bernyanyi dengan gembira dan diikuti oleh teman-temannya. Tanjung Katung airnya biru, benang ditenun menjadi kain. Orang lepas jangan dikenang. Tanjung Katung airnya biru, alah emak kawinkan aku. Benang ditenun menjadi kain. Tanjung Katung airnya biru. Tapi kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Mereka melihat di depan ada gelombang tsunami yang tinggi, yang kemungkinan meteor itu telah jatuh ke laut yang menyebabkan terjadinya tsunami. Mereka hanya bisa pasrah saat gelombang besar itu
karena itu semua sudah tidak ada artinya lagi. Suatu hari si bos Sampai pada suatu hari Manjin mendesak si bos dan menanyakan kapan dan bagaimana cara mereka untuk pulang. Tapi ternyata selama ini si bos tidak benar-benar merencanakan untuk pulang. Manjin yang merasa dibohongi memutuskan untuk pergi dan tinggal di bangkai kapal kecil bersama adiknya. 60 hari telah berlalu, kini Manjin dan adiknya hanya berdua dan sudah kesulitan mencari makan. Terlihat Manjin semakin putus asa karena hadiah lotrenya yang sudah semakin hangus. Sementara itu kelompok Wang masih hidup di dalam gua seperti orang primitif. Sedangkan kelompok bos terlihat lebih sejahtera dengan alat yang mereka temukan di kapal. Beberapa hari kemudian Manjin dan adiknya memutuskan untuk kembali dan bergabung dengan kelompok bos. Tapi di sana mereka dipukul karena sebelumnya telah pergi dari sana. 3 bulan sudah berlalu, terlihat Manjin semakin putus asa karena hadiah lotrenya akan hangus dalam beberapa hari. Lalu suatu ketika terjadi hujan ikan yang membuat stok makanan mereka berlimpah. Manjin dan adiknya mulai tenang karena stok makanan mereka sudah banyak. Lalu Manjin mencoba mendekati Wang dan memanas-manasi dia dengan si bos. Karena ulahnya, kelompok Wang dan kelompok bos pun terlibat perselisihan dan saling memperebutkan wilayah di sana. Dari kejauhan terlihat Manjin dan adiknya memperhatikan mereka. Perkelahian itu berlangsung hingga malam. Rupanya ini adalah rencana yang dibuat oleh Manjin agar ia bisa menyatukan mereka kembali dan ia tampil menjadi sosok pemimpin yang baru. Berkat pidatonya, ia berhasil membuat semua orang setuju dan berpihak kepadanya. Walaupun belum punya rencana untuk pulang, tapi setidaknya mereka sudah bisa bersatu kembali. Dengan tekad Manjin yang kuat dan pengetahuan Sin tentang mesin, kehidupan mereka kini lebih baik. Dengan menggunakan motor listrik, Sin juga berhasil menghidupkan ponsel mereka. Satu persatu dari mereka mulai bergantian untuk melihat video kenangan yang masih tersimpan di ponsel mereka. Mereka juga membuat baju dari kain yang ditemukan di kapal, dan Sin juga berhasil mengalirkan listrik ke kapal dengan menggunakan kincir air. Mereka terlihat lebih senang dan mulai menerima kehidupan baru mereka. Bahkan Manjin berhasil mendapatkan cinta Sansan. Mereka meyakini kalau tsunami telah memusnahkan umat manusia dan hanya mereka lah yang selamat dari peristiwa tersebut. Maka dari itu salah seorang dari mereka mengusulkan agar mereka bisa berkembang biak dengan menghasilkan keturunan mereka. Lalu satu malam saat mereka sedang berpesta, untuk kesekian kalinya mereka mendengar suara aneh dari perbukitan.
Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.